Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak narasumber kita, Bapak DRS Haji M. Ali Aswad yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak-bapak jamaah Masjid Tauhid harapan saya, ibu-ibu jamaah Majelis Tauhid PJM harapan saya yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia kepada kita semua. Pertama, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, juga tidak kalah berjalan nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menunjuk Bapak Ibu jamaah Majelis Tauhid PJM PJA harapan saya yang berbahagia. Pagi ini Sabtu terakhir, kajian terakhir di bulan di tahun 2024, karena pekan depan adalah sudah ganti tahun, yaitu tahun 2020. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan Allah melaksanakan berilmu dalam setahun berjalan ini tidak ada halangan satu apapun, dan mudah-mudahan apa yang telah kita dapat bisa bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jamaah Masjid Tauhid PJM harapan saya dan PJA harapan saya yang banyak Allah, untuk menyekat waktu, mari kita sama-sama buka kajian kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala, walaula yang dirahmati Allah, masih melanjutkan kajian tafsir tahlili, tafsir ayat per ayat. Pada pertemuan yang lalu sudah sampai pada ayat yang kelima, ya, bahwa orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah mereka yang beriman pada yang gaib, kemudian dia melaksanakan sholat, kemudian terhadap sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka itu dikeluarkan, dan dengan akhirat mereka yakin. Dan inilah merupakan kebahagiaan, keberuntungan bagi seseorang.
Pada lanjutan ayat ini Al-Baqarah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sama kepada mereka engkau berikan peringatan dan tidak engkau berikan peringatan, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara berbahagia, itu diantara kebiasaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengiringi satu persoalan kepada persoalan yang lainnya adalah secara berlawanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga, kemudian Allah iringi dengan tentang neraka. Allah menyebutkan tentang kenikmatan surga pada ashabul jannah, kemudian Allah iringi dengan apa? Siksaan neraka. Misalnya ibu-ibu sekalian dapat kita baca dalam surat Fatir. Surat Fatir itu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima tentang Al-Quran dibagi pada 3 bagian. Betul nggak? Ada yang zalim bagi dirinya, kemudian ada yang beragama cara pas-pasan, kemudian ada mereka yang melampaui kebaikannya dan sedikit melakukan keburukannya. Orang seperti inilah kemudian Allah tegaskan dalam ayat berikutnya bahwa mereka itulah yang diberikan surga Aden, kemudian yang dihiasi dengan perhiasan-perhiasan. Kemudian mereka itu berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagi Engkau yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukaan ini, dan Engkau menempatkan surganya ini dalam kekekalan. Tidak disentuh dalam surganya Allah itu lelah dan capek. Itu kesimpulan ayat itu. Betul nggak Pak? Nah, itu dalam surat Fatir ayat 33 sampai 36. Udah Allah teruskan kembali itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berteriak, ya Allah, kembalikanlah kami ke muka bumi ini, kami akan beramal melakukan amal soleh. Itu diantara kebiasaan Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut sesuatu, kemudian Allah sebutkan suatu hal yang berlawanan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala terkadang juga menyebut tentang zakat diri dengan ayat riba. Tujuannya Bapak-bapak sekalian, tujuannya adalah ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian untuk memilih di mana pilihan-pilihan kita terhadap apa namanya Allah sampaikan tadi, dan akal yang sehat itu akan memilih hal yang positif. Betul nggak Pak? Surga dan neraka tentunya milih surga, zakat dan riba tentunya milih zakat, dan seterusnya. Nah, dalam konteks ayat ini surat Al-Baqarah ayat 6 ya, kemudian surat Al-Baqarah ayat 6 ini kan Pak mengiringi tentang satu, bahwa Al-Quran itu menjadi hidayah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian bagi orang-orang bertakwa, orang-orang beriman, mereka melakukan apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut. Nah, di ayat ini Bapak sekalian, orang yang kafir, yang kekafirannya itu sudah sangat mendarah daging dalam jiwa mereka, mereka diberi peringatan dan tidak diberi peringatan, tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina alaihim, sesungguhnya bagi mereka yang sudah pasti kekafiran mereka, mereka tidak beriman. Walau ja'atkum kullu ayatin, walaupun datang beberapa keterangan, mereka tidak akan beriman walaupun mereka melihat, sehingga mereka akan melihat siksaan yang jelas, siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Tidak
bisa memberikan apa namanya kepada mereka orang-orang kafir, orang kafir itu tidak akan menerima tentang peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tublil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Saudara-saudara sekalian berbahagia, makanya di sini Allah mendahulukan kata innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Jadi kalau dalam bahasa Arab inna namanya litaukid, untuk menunjukkan kekuatan, untuk menguatkan apa yang akan dibicarakan. Inna sesungguhnya harfun nasbin wa taukidin. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian menerangkan tentang bagaimana orang-orang kafir yang tidak menerima akan kebenaran Al-Quran. Dan ini memang sudah Allah yang tahu sejak mereka ya enggak diberikan dakwah tentang Al-Quran sejak mulai dari awal, kemudian sekarang juga dan yang akan datang. Bapak sekalian, itu yang sudah pasti, karena jiwa mereka itu sudah begitu hebatnya, mendalam hati mereka sudah meliputi sedemikian rupa tentang kekafiran mereka, mereka tidak akan menerima tentang kebenaran Al-Quran. Jadi di sini innal ladzina kafaru, kafir itu Bapak sekalian secara makna bahasa ada makna istilah. Kafir secara bahasa, secara etimologi itu di Quran dijelaskan orang petani pun, seorang petani yang mencangkul tanah, kemudian tanah itu diapain? Ditabur bibit, juga kafir secara bahasa. Ya enggak? Kenapa orang kafir itu? Kenapa petani disebut kafir? Karena petani itu dia yasturu wa yugati fil ardi. Karena orang-orang petani itu ketika dia menanam apa? Bibit tadi itu tadinya digali, kemudian diapain? Ditutup. Di dalam surat Al-Hadid ada itu. Kamasali ghaisin a'jabal kuffaro nabatuhu. Seperti hujan yang mengagumkan para petani oleh tanaman-tanamannya, oleh tumbuhannya. Jadi petani dikatakan kafir karena kafir itu menutupi. Orang kafir itu adalah orang yang menutupi tentang kebenaran, orang yang menutupi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sadap ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Itu orang kafir. Bapak Ibu sekalian berbahagia, Kaparo itu disebut, kenapa disebut kaparo tuh? Kenapa? Dimaja sumnya kaparo. Jadi kalau ada seseorang mau menggauli istri di siang hari Ramadan itu ada kaparonya Pak ya? Betul. Kalau ada orang bersumpah, dia sumpah yang benar-benar sumpah, itu ada kaparonya, denda maksudnya. Ketika orang membayar kaparo tadi, berarti dia menutup di annahu yasturu dzunub. Dia menutupi dosa-dosanya dengan membayar kaparo. Ini secara pengertian bahasa. Ada juga kafir itu dinamai juga kafir apa? Kafir nikmat, juhudun nikma wal ihsan. Seseorang itu Pak, dia itu menolak kenikmatan, kemudian dia juga seorang itu dia tidak berterima akan kebaikan-kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW sholat gerhana matahari, diperlihatkan Nabi SAW tentang neraka. Itu kebanyakan penghuninya perempuan. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah mereka kafir? Bima yakfurna, apa yang mereka kafirkan? Nabi SAW bersabda, tidak, mereka tidak kafir tentang kebesaran Allah, tidak mereka kafir dalam artian tidak percaya kepada Allah, tetapi yakfurnal ashir, mereka kufur terhadap nikmat yang Allah yang diberikan oleh suami kepada istri, tapi mereka tidak berterima kasih. Ada nggak di sini model begini? Alhamdulillah nggak ada. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis itu diterusin lagi, andai kata seorang suami melakukan perbuatan setahun tuh
perbuatan baik kepada istrinya. Kemudian sang suami salah sedikit, itu yang diungkit cuma apa? Cuma salahnya. Alhamdulillah di sini nggak ada. Halo, itu kubur nikmat masuk. Secara bahasa bisa kubur nikmat. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kubur itu ada yang dinamakan kubur juhud. Kubur juhud itu adalah apa? Bahwa satu yang pertama adalah bahwa seseorang tidak percaya akan adanya Allah. Ini ateis, komunis masuk kubur juhud. Kubur juhud yang kedua adalah bahwa seseorang tidak menerima kebenaran, tidak melaksanakan kebenaran karena ada sifat iri dan dengki terhadap pembawa kebenaran tersebut. Bapak sekalian, lebih riwayatin sesungguhnya Abu Jahal itu, Pak, Abu Jahal itu dia percaya akan ajaran Nabi Muhammad SAW, masuk Abu Lahab. Tetapi karena yang membawa kebenaran adalah Muhammad, sedaya dia, kebenaran dia, ngapain dia beriman pada orang yang miskin, orang yang nggak punya apa-apa, bahasanya begitu kan? Betul nggak, Pak? Nah kemudian itu sahabat Abu Jahal, Abu Lahab, ketika Nabi SAW menginformasikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kan ditanya tuh, ya nggak? Ada berapa tiang di Masjidil Aqsa? Bagaimana proses perjalanannya? Nabi bisa menjawab, Pak, dengan berkat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang semestinya dilakukan berhari-hari, tapi dilakukan kurang dari 1 malam, mereka nggak percaya. Mereka sebetulnya, Pak, itu membenarkan, tapi tidak tidak tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tadi siapa Muhammad? Itu kata mereka. Apa jawaban sahabat Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Ya Muhammad, lebih dari itu pun saya akan percaya pada yang kau informasikan kepada saya. Maka disebut Abu Bakar, Abu Bapak Bakrin yang pagi-pagi, atau yang awalnya beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya siapa, Pak? Itu julukan Abu Bakrin. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Abi Hurairah. Abi Hurairah itu kan kalau kita baca hadis, lalu an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Siapa nama aslinya? Halo, Bu, siapa nama aslinya? Yang jawab, saya umrohin. Sampai bandara doang. Itu nama aslinya Abdurrahman bin Sokhrin. Abdurrahman bin Sokhrin. Dia masuk Islam tahun 7 Hijriah. Nabi wafat 11 Hijriah. Nemani Nabi cuma 4 tahun. Hafal hadisnya bisa 5.000 lebih. Melebihi sahabat-sahabat yang lain sudah masuk Islam duluan. Hebat nggak, Pak? Namanya Abdurrahman bin Sokhrin. Kenapa dikatakan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu adalah bapak yang kekucing-kucingan. Hurairah itu kan isim tasghir, muailah. Tasghir muailah yang kecil-kecilan. Karena pada waktu dia sedang berjalan, ada menemukan seekor anak kucing yang kecil, diapain? Diambil, dikantongin tuh di gamisnya. Orang Arab mah gamisnya gede-gede, lebar-lebar. Betul. Kalau bapak menemukan seekor anak kucing kecil, diapain? Diapain? Ditendang, ditaruh lagi ke pasar dan sebagainya. Abu Hurairah, bapak yang kekucing-kucingan. Nama aslinya Abdurrahman bin Sokhrin. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Nah, tadi apa yang saya sampaikan barusan? Sampai mana tuh? Kucing. Jadi kafir itu ada kafir juhud dibagi satu, orang yang tidak beriman kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, ateis atau komunis. Yang kedua adalah mereka yang percaya, ya enggak, dia membenarkan tapi tidak menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh si pembawa tadi.
karena faktor hasud, karena faktor kedengkian, karena faktor kesombongan. Kemudian yang ketiga tadi ada yang nama kafir nikmat. Kafir nikmat. Jadi orang yang tidak mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kafir nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian kufur, jika kalian bersyukur pada nikmat-nikmat aku berikan pada kalian, aku tambahkan. Sungguh benar-benar aku tambahkan. Kalau kamu kufur, tidak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ajabmu sangat pedih. Jadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kufur, tapi kufur nikmat. Betul nggak Pak? Nah ini hati-hati, sehari-hari bisa jadi kita masuk kufur nikmat, dapat rezeki sekian, tapi apa, protes kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki sekian tapi sering mengeluh. Makanya orang yang sering mengeluh dia tanda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu Allah azab dalam bentuk dia haus tentang harta. Betul nggak? Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Surat apa itu? Al-Quran. Dan Allah telah membuat perumpamaan satu negara, satu masyarakat yang tadinya aman, rezekinya datang dari berbagai macam penjuru, karena kufur, maka parat bi an'umillah, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah azab kepada mereka, Allah merasakan kepada mereka itu pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan, Pak. Ingat bahwa sekalian, namanya pakaian kan kita pakai, betul nggak Pak? Kemana-mana kita menutupi aurat. Itu artinya apa? Orang yang kufur nikmat, dia tidak bersyukur terhadap pemberian dari Allah, merasa kurang terus. Kasih ini kurang, kasih sono kurang, merasa kurang terus, tidak bersyukur terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering ucapin alhamdulillah. Syukur itu ada syukur bil lisan, syukur dengan ucapan. Ada syukur bil qalbi, syukur di dalam hati. Ada syukur bil jawari, syukur dengan praktek kehidupan sehari-hari. Syukur bil lisan, ucapannya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Kasih sama suami satu hari 20.000, alhamdulillah. Satu hari 100.000, alhamdulillah. Begitu nggak Bu? Nggak dikasih karena belum ada juga ucapin alhamdulillah. Syukur bil lisan. Yang kedua, syukur bil qalbi. Syukur di keyakinan, syukur dalam hati bahwa segala apa yang kita terima di hadapan kita ini hakikatnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ada pada dirimu itu merupakan pemberian dari Allah. Dalam hati kita berkeyakinan seperti itu. Kemudian yang ketiga, syukur bil jawari, syukur dengan fisik kita, anggota-anggota perbuatan kita. Betul nggak? Mata untuk melihat kebesaran Allah, melihat yang baik, tangan untuk bekerja yang baik atau menolong orang lain, kaki itu berjalan yang baik-baik. Nah, itu syukur bil jawari. Harta sebagian Allah berikan kekayaan, rezekinya ada infak di situ, ada sodako, ada zakat di situ. Itu syukur bil jawari. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam surat Al-Isra itu, ada anggota tubuh kita yang paling penting yang urgen. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah firmankan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan dari perut ibumu ketika kamu lahir tidak mengetahui sesuatu. Allah ciptakan pendengaran, ciptakan penglihatan, ciptakan akal. Mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu apa sih Pak? Syukur itu maknanya adalah apa? Yaitu melaksanakan, mengejawantakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Syukur. Kalau kaki kita buat maksiat, kufur nikmat berarti. Kalau lisan kita buat sering gibahin namimah, berarti kufur nikmat kita. Karena mestinya lidah buat apa? Ngucapin kalimat-kalimat yang baik, buat berdakwah, buat baca Quran dan sebagainya. Nah, jadi sehari-hari Bapak sekalian betapa kita ini banyak Pak kufur nikmat. Kita percaya kepada Allah, besaran Allah, tapi banyak kita kufur nikmat. Ya enggak, yang Allah berikan kepada kita sekalian. Saudara-saudara sekalian berbahagia, nah itu sekilas tentang makna kufur. Secara bahasa, kufur itu maknanya menutupi, as-satru wa taqtiyah. Banyak kafir itu petani disebut apa? Kafir, ya enggak? Kemudian malam juga secara bahasa disebut kafir, malam. Wa yusammal lailu kafiran. Malam dinamai kafir. Kenapa? Karena malam itu dia menutupi apa? Menutupi siang. Malam kan menutupi siang sehingga menjadi gelap, bizolamihi, maka dinamakan juga apa? Kufur. Nah, ini ya. Kaparo juga dinamakan. Nah, kenapa dinamakan apa namanya kufur kaparo itu? Karena menutupi dosa-dosa kita akibat perbuatan-perbuatan kita. Saudara sekalian berbahagia. Nah, ayat ini Pak, Al-Baqarah ayat 6 ini sesungguhnya orang-orang kafir. Dia engkau beritakan dan tidak engkau beritakan, yang engkau beri peringatan tidak engkau beri peringatan, tetap mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang-orang kafir yang sudah mendarah daging kekafirannya, dan itu Allah yang Maha tahu. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Ini ayat ini juga menjadi tasliyah, hiburan buat Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dan para sahabat kan berkeinginan sekali untuk mereka beriman kepada Allah. Enggak semuanya ya Muhammad, aku yang tahu ini. Ya enggak, tentang apa? Mereka yang sudah mendarah daging kekafirannya sehingga dia menutup hatinya dengan apa? Dengan dosa-dosa, dengan penentangan yang luar biasa. Dia tidak beriman. Jadi ayat ini Bapak sekalian jangan dijadikan secara umum saat ini. Atau kita berhenti untuk berdakwah, jangan. Oh dia kafir, ngapain dakwah saya kepada dia? Menyampaikan Islam, kata Allah diperingatan nggak diperingatan nggak beriman kan? Bukan begitu Mas. Orang yang kekafirannya sudah memang diketahui oleh Allah sedemikian rupa. Allah yang paling tahu. Kalau kita tahu nggak? Si A, si B ini kafir saat ini, kafirnya akan begini-begini akhirnya. Endingnya kita tidak tahu. Makanya menurut para ulama Bapak sekalian, tidak boleh menjustis saat ini orang sedang kafir dia akan neraka. Saat ini kan banyak Pak ya orang-orang kafir saat ini dia masuk neraka. Ya, nggak boleh. Kecuali dalam Al-Quran orang yang kekafirannya sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Fir'aun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Tetap kita berdakwah Bapak sekalian, sampaikan dakwah kita kepada mereka. Walaupun mereka tidak percaya, tidak beriman apa yang kita sampaikan, dapat pahala nggak Pak? Tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Islam Bapak sekalian, tampakkan identitas Islam kita, tampakkan kesejukan Islam kita, tampakkan bahwa Islam itu rahmatan lil, tampakkan bahwa Islam itu tidak berbuat anarkis. Kata Syekh Muhammad Abdul mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutupi oleh umat Islam. Keindahan Islam ditutupi oknum umat Islam. Padahal Islam tidak begitu sekalian.
Makanya kewajiban kita untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah secara tuntas, Pak. Betul nggak, Pak? Ya, kita tahu isi kandungan Al-Quran, kita tahu tentang Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita berdakwah. Baca surat 61 itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dia Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan membawa petunjuk Al-Quran dan Sunnah, wa dinil haq, agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kulli, agar bahwa Islam itu kau tampakkan, Islam itu kau unggulkan, Islam itu kau tinggikan daripada agama-agama yang lain. Liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun, walaupun benci orang-orang musyrik. Sini Bapak Ibu sekalian, maka kewajiban kita sebagai umat Islam berdakwah kepada mereka, sampaikan kepada mereka, ya enggak, bahwa Islam itu seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan hidayah dari Allah mereka akan masuk Islam. Nah ini, apa namanya, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa walau ajabun alim. Allah mengkhotam. Apa khotam, Pak? Khotam itu at-tabu, mengecap. Allah mengecap, stempel ya, ada stempel itu atas hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, sehingga dia tidak melihat kebenaran. Jadi saking begitu mendarah dagingnya, Pak, orang-orang kafir tidak menerima tentang kebenaran Al-Quran, ya enggak, diperingatkan dan tidak diberi peringatan mereka tidak beriman, hocap begitu, khotbam, khotbun. Makanya dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Bapak sekalian, itu dikatakan dari tabi'in namanya Al-Mujahid, hati itu kan seperti gini, mengibaratkan ditapak tangan. Kalau seseorang itu berbuat dosa, ini dia mengibaratkan lingking kiri, gitu. Berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, terus sehingga ketutup ini, dan sulit dia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati. Ada namanya aron, ada namanya at-tabu, ada namanya al-iqbal. Aron itu noda-noda dosa, noda-noda. Jadi kalau kita ini orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, kemudian kita taubat, ya enggak, wanaza'ah, kemudian kita mencabut dosa-dosa tadi, tidak akan melakukannya, maka sokula qalbuhu, hati kita akan bersih. Nah, kemudian kalau seorang berbuat maksiat, terus berbuat maksiat, ron tadi itu, noda itu akan menutupi apa? Hatinya. Tutup, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan dia sulit menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah firmankan, kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibu. Sekali-kali tidak, bahwa ron itulah yang menyebabkan hati mereka kotor terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi ada aron itu kotoran, noda-noda. Ada namanya at-tabu, tabu itu seperti stempel. Ada namanya al-iqbal. Al-iqbal itu lebih dari ron, lebih dari at-tabu. Jadi kalau misalnya rumah itu kita punya kamar kita gembok, terus kita kunci lagi, gerbang kita gembok lagi, tutup, benar-benar itu sudah al-iqbal. Nah, orang-orang kafir, Bapak sekalian, yang sudah tidak lagi menerima kebenaran Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, itu sudah khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Itu yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Hanya Allah.
Jadi ayat ini tidak menjadi buat pesimis kita sekalian buat berdakwah kepada mereka, tapi kita berdakwah pada orang-orang kafir melalui Al-Quran, melalui debat dan sebagainya ya. Insya Allah mudah-mudahan mereka akan berislam. Betul nggak Pak? Karena titik-titik hidayah yang Allah berikan kepada orang kafir kita nggak tahu kan. Sama aja orang malas diajak ke pengajian, orang malas diajak ke taklim. Kali kita undang, kali dia nggak mau, 3 kali, 4 kali mungkin dia malu kan ya. Betul nggak? Malu gua nih, mau Pak Haji kumpul, dia bilang kemarin nggak datang, malu datang. Oh enak juga ternyata, dapat hidayah, enak, dan itu akan berkelanjutan Bapak sekalian. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir yang kau beri peringatan tidak beriman, sudah Allah kemukakan sedemikian rupa kebenaran Allah Subhanahu wa taala, fenomena alam di alam semesta ini. Tapi mereka itu hanya sebagai sebuah hanya fenomena biasa, Pak. Coba baca sekarang dalam surah Tabarok itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ketika Allah mengukakan tentang ciptaannya, apakah kau melihat ciptaan Allah itu ada apa? Cacat. Apakah kau melihat ciptaan Allah itu ada apa? Berantakan dan sebagainya. Kan itu intinya kan. Coba ulangi lagi. Summa bil basar karotain yang boleh seterusnya Pak. Betul nggak Pak? Iya, Allah ulangi lagi itu tentang bagaimana kita melihat kebesaran Allah. Kemudian benda-benda langit yang kita saksikan, kita anggap biasa karena sehari-hari kita lihat. Betul nggak Pak? Bintang kita anggap biasa, makhluk Allah, ciptaan Allah. Bulan kita anggap biasa, matahari kita anggap biasa. Karena itu setiap hari kita lihat. Karena itu orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ciptaannya. Ya Allah, bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang sudah menjadi tulang belulang menjadi manusia lagi kan? Kalau dari awalnya aja Allah bisa menciptakan yang tidak ada bahannya bisa menjadi manusia yang sempurna, apalagi dari bahannya sudah menjadi bahan yang sempurna, dia menjadi tulang belulang, Allah ciptakan lagi, itu lebih mampu Allah. Makanya Allah bersumpah dalam ayat yang lain Pak, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi benda-benda alam ini, benda-benda langit Pak, itu kita anggap sebagai biasa karena sehari-hari kita saksikan. Betul nggak Pak? Kita melihat bintang Pak, karena kita saksikan bulan di bulan purnama tanggal 13, 14, 15 ya enggak Hijriah, begitu apa sinarnya begitu hebat, matahari kita saksikan setiap hari, padahal itu merupakan bentuk apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Betul nggak Pak? Makanya dalam surat apa itu? Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka fa binafsika yawma 'alaika hasiba. Intinya Bapak sekalian, Al-Isra ayat 9 tadi. Dimulai ayat 9, dimulai dari ayat